أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, malam ini kembali kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dan manfaat dari ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla tinggikan derajat kita dengan sebab ilmu ini. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semalam kita ambil satu faidah dalam Kitabul Janaiz dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apa faidah tadi malam, Ihsan? Dasmon. Faedah tadi malam adalah lupa. Masa lupa faedah tadi malam? Guru pedal lambat kita datang. Dua wahalasannya. Mudahan ada keteluka. Haji Badron, Pak Guru Haji Badron. Kalau ditara hadir, nggak datang kalau jangan. Weh, tur. Apa? Mayit apabila berada di keranda, dia berkata, ya, jadi jenazah itu kalau sudah dinaikkan di gorong batang, kalau sudah dinaikkan di keranda dan mulai dipikul, maka dia akan berbicara. Subhanallah. Cuma kita saja yang tidak mendengar. Selain dari kita semuanya akan mendengar. Orang soleh berkata cepat, orang jahat berkata mau kemana. Kita saja yang tidak mendengar. Andai kata kita mendengar, Nabi mengatakan la sa'iqu, mungkin kita akan apa? Pingsan. Nampak tak pada daman memonggo. Itu sebabnya kita senang memikul, karena tidak ada suara yang kita dengar. Coba ada yang kita dengar mungkin mengerikan para jamaah. Ya, yuk karena hidup ruan ini kan. Yuk, kenapa dia bangun ini, katanya ngomong dia katanya. La ilaha illallah. Maka semuanya perbuatan Allah itu penuh dengan apa? Hikmah. Tidak ada yang tidak punya hikmah para jemaah. Kalau kita diperdengari kita pingsan. Kalau siksa kubur kita dengar, tidak ada yang berani kemana? Ke kubur. Kenapa? Didengar suaranya orang-orang yang sedang disiksa. Baik, itu faedah semalam. Akan kita ambil faedah pada
kesempatan malam hari ini, babu ma qila fi auladil muslimin. Bagaimana hukum bagi anak-anak kaum muslimin yang mati belum baligh. Bagaimana hukumnya anak-anak orang Islam yang mati sebelum baligh. Ada yang mati dalam kandungan, ya, ada yang baru lahir, ada yang baru setahun, ada yang baru 2 tahun. Arak kenyakan tademan manto ya. Kita sedang senang melihat dia, senang bermain-main dengannya. Intinya belum baligh. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lahu thalathatun minal walad, siapa yang meninggal dunia 3 anaknya, atau barang siapa yang anaknya 3 orang meninggal dunia, lam yablughul hintha, belum baligh, kana lahu hijaban minan nar, maka anaknya itu akan menjadi penghalangnya dari api neraka. Masya Allah. Lagu ndak ke dia semati ya. Ya bukan mau dibunuh ini. Allah subhanahu wa ta'ala punya asbab, punya kehendak, sudah mati. Qadarullah misalkan 3-3-nya sakit, mati. 3-3-nya ditabrak, nasallallahu alaihi wasallam, mati. Maka apa? Itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya masuk ke dalam api neraka. Aw dakhala jannah, melainkan pasti orang tuanya masuk surga. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini secara muallaq, tidak disebutkan sanadnya. Nah, disebutkan sanadnya, qala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibn Ibrahim. Qala haddatsana Ibnu Ulayyah, Ya'qub berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, Ibrahim ibn Ulayyah. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Suhaib, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minan nasi muslimun yamutu lahu thalathatun minal walad, tidaklah seorang muslim meninggal 3 anaknya. Ada satu riwayat, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? 2 pun. Dan andai kata ada yang bertanya, bagaimana kalau 1? 1 pun. Lam yablughul hin, yang anak ini belum sampai baligh. Ini teman baligh lagu, syaratnya ini belum baligh. Karena kalau sudah baligh, ini sudah kena taklif, sudah kena beban. Adapun kalau belum baligh, belum kena beban. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathah, Allah mengangkat pena, tidak mencatat kesalahan dari orang itu dari berapa? Dari 3. Orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, orang yang gila sampai dia sehat. Yang ketiga, anak kecil sampai dia yahtalim, mimpi basah. Berarti apa, baligh. Illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyahum, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan orang tuanya ke dalam surga dengan rahmat dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ada anak kita mati, kita sabar.
Betul, berat. Ya, berat. Maka Nabi SAW sendiri mengakui, innal aina la tadma' wal qalba la yahzan wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Mata menangis, hati bersedih, berpisah denganmu sungguh menyedihkan wahai Ibrahim. Ini satu-satunya anak Nabi SAW yang laki-laki dari Maria al-Qibtiyah. Sedih Nabi SAW. Sampai saat itu terjadi gerhana. Begitu terjadi gerhana, orang-orang mengatakan, oh, jangan-jangan gerhana terjadi gara-gara putra Nabi meninggal dunia. Nabi kasih tahu, gerhana itu bukan karena ada orang besar mati, gerhana itu bukan karena ada calon orang besar lahir. Dia itu untuk menakut-nakuti hambanya. Baik, itu dia para jamaah. Berapa orang mati? Berapa juga? 2 pun bisa, asal kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga dan akan dipertemukan 1 derajat kelak di surga. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, Abu Uswatun, apa faedah tadi malam dalam tafsir? Surat apa? Kenapa dinamakan suratul Hasyr? Disebabkan Nabi mengusir Bani Nadir, bukan Bani Israel. Bani Nadir, karena mereka khianat. Baik, sekarang akan kita ambil suratul Mumtahanah. Surat apa? Al-Mumtahanah. Dan ini surat Madaniyah. Ayatnya hanya 13 ayat. Surat Al-Mumtahanah Madaniyah, ayatnya berapa? 13 ayat. Kenapa dinamakan surat Al-Mumtahanah? Karena di dalamnya ada ayat ujian. Ujian bagi para wanita mukminah yang berhijrah dari kota Makkah ke Madinah. Maka Allah mengatakan, idza ja'akumul mu'minat muhajiratim famtahinuhun. Hai Nabi, hai orang-orang yang beriman, ketika datang kepada kalian wanita-wanita mukminah yang hijrah dari Mekah ke Madinah, uji dulu imannya. Maka dikatakan mumtahanah atau mumtahinah. Baik, itu dia sebab dinamakan dia suratul Mumtahanah. Tayyib. Kita akan ambil pada kesempatan malam hari ini para jamaah 1 tema, ya, yaitu nafkah untuk istri dan anak. Para hadirin rahmatullah azza wa jalla, para pemirsa yang sudah ikut bergabung di kesempatan malam hari ini dari Hijrah TV di satelit Telkom, demikian AR Bunda Prabu Muleh, kemudian Gorabak Muskat, Rifkan TV Banjarmasin, dan yang lainnya. Kita katakan tema kita setelah menyebut masalah poligami, keadilan pernikahan, sekarang menyebut masalah nafkah. Nafkah untuk istri dan anak. Ini akan kita ambil dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Yaqulu rahimahullahu taala, at-targhibu fin nafaqati 'ala az-zawjati wal 'iyal. Anjuran bagi seorang suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Wat tarhibu min idha'atihim, dan ancaman bagi yang menyia-nyiakan istri dan anaknya. Wa ma jaa fin nafaqati 'alal banati wa ta'dibihinna, dan dalil-dalil tentang keutamaan memberi nafkah kepada anak-anak perempuan serta mendidik anak-anak perempuan. Jadi ada 3 poin insyaallah taala. Kita ambil poin yang pertama, nafkah untuk istri dan anak.
Abu Hurairah berkata radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar kita infakkan di jalan Allah. Dan dinar ini mata uang emas, dan ini harganya lumayan besar, 4,25 apa? Gram. 1. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala masakin, 1 dinar kita sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, 1 dinar kita infakkan kepada istri. Mana yang paling besar pahalanya? A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu infakkan kepada istrimu dan anakmu. Ini si paling belik pahalanya, ini yang paling besar pahalanya. Maka oleh karena itu jangan sampai laki-laki itu pelit kepada istri, prekengan. Mungkin orang mengatakan apa? Masalahnya kalau dikasih istri saya itu tidak pernah ngerem. Sekeno datang, sekeno buai. La ilaha illallah. Ya, seberapa datang segitu habis. Ya kita lihatlah, mungkin keperluannya banyak. Nanti akan datang para hadirin. Ya, bantuan Allah pada kita itu ala qadril mu'nah, seukuran belanjanya kita. Ya, banyak kita keperluan, Allah kasih kita banyak. Sedikit kita keperluan, Allah kasih kita sedikit. Dan ini pelunggu bisa tahu, bisa rasakan. Ya. Nah, Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis yang lain, tolak ukur kita ini paling baik adalah kalau baik kepada siapa? Istri. Nah, tentu istri harus dia pintar mengatur belanja. Bagaimana? Jangan israf, terlalu boros. Wala taktir, tidak boleh juga pelit. Ya enggak boleh. Sewajarnya. Maka suami melihat, ini segitu saya kasih, segitu habis, kita cek dulu apa belanjanya. Kalau tidak jelas, ya diatur. Tapi kalau jelas belanjanya, memang keperluannya, ya sudah, harap maklum. Tinggal kita sebagai suami, ya khudil halal wa turkil haram. Cari dengan cara yang baik, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Nah, yang paling besar pahala dikasih oleh Allah Azza wa Jalla berinfak di jalan Allah. Perang nih para jamaah, berinfak perang. Nah, kita nggak ada perang, maka apa? Infak granit. Ini pungkang ini, beke tukang peta infak dulu, kaki sugol dulu. Ya, mana dia? Allah yarham lu ing diniti ini. Ya, kah mulai Asmadi. Ini infak apa? Di medan perang. Ya. Kemudian apa? Infak kepada miskin. Sekarang infak kepada siapa? Istri. Yang terbesar pahalanya mana? Infak kepada istri. Ya, mudahan pada rere ibu-ibu nih. Nah pada senyum, ya, nih sama aku si pelit-pelit nih, bergam. Jadi pahalanya paling apa? Paling besar untuk siapa? Ketika nafkah itu diberikan untuk siapa? Istri. Subhanallah. Ya, belagu lamun de bedang senina ngumpi tadahna. Bisahab. Lagu anak jariah ada, ya sama-sama kepada anak. Tetap itu adalah ahal, itu adalah apa? Keluarga.
yang paling dekat, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi yang terbesar apa? Kepada istri dan anak. Baik. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Riwayat yang lain Imam Muslim meriwayatkan, demikian juga Tirmidzi, dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan riwayat ini para jamaah. Afdalu dinarin yunfiquhu rajul. Dinar yang paling afdal yang diinfakkan oleh seseorang. Jadi kita ngasih istri kita, kita berinfak namanya para jamaah. Bahkan ini namanya infak wajib. Kok? Infak wajib. Mbak bohor tene. Ingat deh bohor. Nanti akan datang sampai sesuap makanan yang sudah tanyakan itu. Jadi Nabi SAW mengatakan, afdalu dinarun yunfiqhu rajul. Dinar atau harta yang paling afdal diinfakkan oleh seorang laki-laki, dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Dinar yang diinfakkan untuk anak istri. Harta yang kita belanjakan untuk kebutuhan anak istri, untuk keperluan anak istri. Ini harta yang paling afdal kita berikan para jamaah. Apalagi? Yang kedua, turunannya di bawahnya. Ya. Wa dinarun yunfiquhu ala farasihi fi sabilillah. Uang yang diinfakkan untuk kuda yang digunakan berjihad. Nah, kalau sekarang kita apa? Sepeda motor yang kita gunakan menuntut ilmu, mobil yang kita gunakan untuk menuntut ilmu, kita gunakan untuk ibadah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh sebagian para ulama kita, bahwasanya ma min kharijin, tidaklah seorang keluar liyatlubul ilm, mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia dihitung fi sabilillah sampai pulang. Maka kalau ada yang meninggal waktu dia pulang menuntut ilmu, masih meninggalnya fi sabilillah. Lagu ndak kena mati dulu. Maka itu sebabnya helm jaga, terutama yang di belakang, kuat berpegang. Jangan santai-santai sambil megang HP di belakang, bareh ngerip mendadak idang kelep. Ya. Ini nomor 2. Harta yang kita infakkan untuk kendaraan berjihad. Sekarang kendaraan kita menuntut ilmu. Turunannya lagi di bawahnya. Wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Kemudian harta yang diinfakkan untuk kawan-kawannya dibiayai berperang. Sekarang kita biayai menuntut ilmu. Ya, kita biayai dia untuk belajar. Qala Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, tabi'in, bertanya atau mengatakan, bada'a bil iyal. Loh, kenapa Nabi SAW mulai dengan apa? Anak istri. Baru setelah itu apa? Kuda. Baru setelah itu membiayai orang yang perang berjihad di jalan Allah atau menuntut ilmu. Thumma qala Abu Qilabah, ya. Kemudian Abu Qilabah mengatakan, ayu rajulin a'zamu ajran min rajulin yanfiqu ala iyalin saghirin yu'iffuhumullah aw yanfa'uhumullahu bihi wa yughnihim. Tidak ada, ya, orang yang paling besar pahalanya selain dari orang yang menginfakkan hartanya untuk anak-anaknya yang masih kecil. Subhanallah. Syariat ini para jamaah. Siaran bebeha ndena tahu aran denara. Tentu pendek. Ya, namanya anak kecil ndak pernah tahu namanya, tidak ada.
nanti senjatanya nangis. Nah, coba lihat para jamaah. Dulu di zaman tahun 80-an ya, atau mungkin di bawahnya mungkin pelunggu pakai sen. Maka itu sebabnya orang tua ketika minta uang dia narak sen pakai aku. Kenapa masih sen? Bahkan apa zaman pakai kepeng tepung. Ya, kepeng bebayi kenapa? Kok. Ya. Terus 5 rupiah, 10 rupiah, 50 rupiah, 100. Sekarang anak-anak kita belanja ya 10.000, 20.000, ngorekna. Iya, mborekna jama ita. Berangkat sekolah kepeng, pulang sekolah kepeng. Nggak tahu nama tidak ada. Allah Azza wa Jalla Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini apa? Kenapa kok mulainya dengan anak? Abu Qilabah mengatakan tidak ada orang yang paling besar pahalanya selain dari orang-orang yang membelanjai anaknya. Membelanjai apa? Anaknya. Iyalin shaghir, anak-anak yang kecil. Subhanallah, anak-anak kalau sudah mulai dewasa kurang belanjaan para jamaah. Tapi kalau kecil, subhanallah, dari pagi sampai sore na pedam doang baru najara. Kalau sudah dijanji ditagih kita besok, diapal janji kita. Ya, Dita diancam, ndek ke sekolah lah, mun dia beli aku. Saya nggak ke sekolah katanya. Ya, orang yang paling besar pahalanya ini dia para jamaah, yang membelanjai anak-anaknya masih kecil, yu'iffuhumullah au yanfa'uhumullah bihi wa yughnihim. Yang mana dengan diberikan belanja oleh orang tuanya, anak itu tidak minta. Maka sangat kasihan di kota-kota para hadirin rahmatullah azza wa jalla, dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang dijadikan senjata untuk minta ngamen. Siapa? Anak kecil. Ya, ada mafianya kadang-kadang. Kenapa? Namanya hati terhadap anak kecil iba ya. Pasti apa kasihan. Seret. Keluar duit. Ini orang yang paling besar pahalanya para hadirin, yang menjadikan anaknya tidak minta, diberikan dia kecukupan oleh orang tuanya belanja. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Jadi dijadikan yang paling besar pahalanya siapa? Yang memberikan belanja kepada anak-anaknya. Hadis yang ketiga. Ini pertanyaan Abu Hur nih, Abu Hur. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Wa innaka hai Sa'ad," dan siapapun kita para jamaah, "lan tunfiqa nafaqatan," setiap kali kita memberikan belanja, ya, setiap kali kita memberikan belanja atau apa saja, tabtaghi biha wajah Allah, tapi ini yang penting, harapkanlah wajah Allah, cari pahala. Bukan sekedar itu adalah kewajiban suami istri, kewajiban bapak kepada anak, tapi apa? Tabtaghi bidzalik wajah Allah, cari wajah Allah. Illa ujirta 'alaiha, pasti engkau diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai makanan yang engkau letakkan di mulut istrimu. Dan sudah kita jelaskan, sampai makanan yang engkau letakkan di mulut istrimu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bukan saja dia ya sebagai kepala negara, tapi juga kepala apa? Rumah tangga. Disebutkan sampai apa yang kau berikan di mulut istrimu, apa yang kau letakkan di mulut istrimu. Ini kadang-kadang apa? Disuapi istrinya. Ya, diberikan istrinya makan dengan tangannya sendiri. Ini dihitung thawab wa ajrun
pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan sekedar pahala, bahkan ini pahala paling apa? Paling besar. Mengalahkan untuk berinfak jihad. Mengalahkan untuk berinfak apa? Jihad fi sabilillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim. Jadi tidak mesti uang, ya, mungkin dari sawah bawa apa? Ubi, ambon. Mungkin dari sawah bawa jagung. Apapun yang kita letakkan di mulut istri kita, tapi cari apa? Wajah Allah. Niatkan ini adalah apa? Ibadah, maka kita ujir ta'alaiha, kita diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka riwayat yang lain mengatakan wa huwa yahtasibuha, dia harapkan dari nafkah itu pahala. Kalau kita bersama sang istri 30 tahun, ya, 30 tahun kita diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla, tapi harapkan pahala. Tayyib. Hadis yang keempat, tadi kalau berbicara tentang istri, berbicara tentang anak, berbicara tentang miskin, berbicara tentang orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Sekarang kita lihat hadis berikutnya, ya, yang datang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma at'amta nafsaka," subhanallah, apa yang engkau berikan untuk dirimu. Para jamaah, dari kita ke kita, apa yang engkau berikan untuk dirimu sendiri. Fahuwa laka shadaqah, kamu dihitung bersedekah juga. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqah, apa yang engkau berikan untuk anakmu itu juga sedekah. Wa ma at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqah, apa yang engkau beri untuk istrimu sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka shadaqah, apa yang kau berikan kepada pembantumu, apa yang kau berikan kepada pembantumu itu juga sedekah. Maka di sini nampak para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, ungkapan para ulama ussalaf, tijaratu an-niyah tijaratul ulama. Berniaga lewat niat itu perniagaannya orang alim. Artinya apa? Dengan mampu mengatur niat itu segala-galanya karena Allah dalam perbuatan yang baik, ini menghasilkan banyak pahala meskipun pekerjaannya ringan. Bahri, kebilin itu. Tur, tarahna. Baik. Nah sekarang para jamaah, ya, kalau hadis yang tadi berbicara tentang istri, berbicara tentang anak, berbicara kepada fakir miskin, berbicara tentang mujahid, ya, bahkan sampai kudanya pun itu saudara. Sekarang ini berbicara untuk diri kita. Ita mesa ngakan apa si mauta, kita sendiri makan apa yang kita dapatkan, itu namanya kita bersedekah untuk diri kita. Itu dihitung sedekah, dihitung sedekah oleh Allah Jalla. Masuk di dalam di sini apa? Pembantu. Dia punya gaji, lain gaji. Gaji itu hitung juga sedekah. Maka Allah Ta'ala di dalam surga itu ada namanya pintu sedekah. Cocok dikatakan apa? Ada pintu. Ternyata apa? Sedekah ini luas.
Sedekah ini babnya apa? Luas. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bi isnadin jayyid, dengan sanad yang bagus. Tambah lagi, istri, anak, mujahid, kendaraan, sahabat kita yang berperang, kemudian tadi apa? Diri sendiri, kemudian kita tambah berikutnya hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yadul ulya afdalu minal yadis sufla. Tangan yang memberi lebih utama daripada tangan yang menerima. Wabda biman ta'ul. Ketika kita bersedekah, mulailah dari yang di dalam tanggungan kita. Siapa tanggungan kita? Istri. Siapa tanggungan kita? Anak. Nah, di sini ditambah ummaka, ibumu, wa abaka, bapakmu, wa ukhtaka, saudarimu, wa akhaka, saudaramu, wa adnaka fa adnaka, kemudian ke bawah, kemudian ke bawah, kemudian ke bawah. Nah, itu semuanya jadi apa juga? Sedekah. Maka pintu sedekah ini luas para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Tidak sebatas kepada fuqara wal masakin. Tapi apa? Orang terdekat kita, bahkan diri kita sendiri, itu menjadi sedekah. Maka oleh karena itu jangan kita pelit, ya. Sudah pelit sama orang, pelit juga pada dirinya. Udah pelit kepada keluarganya, pelit juga kepada dirinya. Mana dia? Kayak yang nasi ngepir doang kaduna. Iya. Yang ngepir itu loh. Baru dipakai 2-3 hari naik dia tuh, nyincing. Padahal apa? Masya Allah, ukurannya dia beli juara dunia, bisa juara dunia, ya. Pakai yang baik, itu untuk diri kita. Maka lihat, sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tidak termasuk riya? Ar-rajulu yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasan. Seorang itu maunya bajunya bagus, sandalnya bagus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak menyalahkan, justru Nabi mendukung. Apa katanya? Innallaha jamilun. Allah itu indah. Yuhibbul jamal, senang terhadap keindahan. Berarti apa? Allah senang kalau kita pakai baju bagus, sandal juga bagus. Maka oleh karena itu para hadirin, sampai Nabi SAW mengatakan, fallahu ahaqqu an yutazayyana lahu. Allah itu lebih berhak untuk kita berhias. Maka lihat, Nabi SAW ketika ibadah pakai pakaian yang bagus-bagus, hari raya pakai pakaian yang bagus, sholat dipakai yang bagus. Nah, kita ini tidak ngadu dopok, ya, zamannya nyelin tembako, ino kadunnya nyelin, ino kadunnya sholat, moki, ya. Jadi sama orang sudah pelit, ya jangan pelit kepada diri kita, karena apa yang kita pakai dari apa yang Allah berikan kita itu apa? Kita nyadar sedekah. Sekarang kita tanya, orang bersedekah yang baik itu yang rajin atau yang pelit? Yang rajin. Nanti akan datang hadis di akhir bab ini mengatakan apa? Hadis setiap pagi turun 2 malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kasih yang berinfak itu pengganti. Wa a'ti mumsikan talafa. Yang pelit itu hancurkan hartanya ya Allah. Doanya malaikat setiap pagi para hadirin. Baik, dalil yang lain. Sampai di dalam dalil ini para jamaah menunjukkan
Yang pertama kali berhak untuk memakan keringatnya yang kerja sendiri. Ita julukah? Kita dulu para jemaah. Sulaiman. Hendak mainang lagu Surya ini. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala yauman li ashabihi, Nabi berkata kepada sahabatnya pada suatu hari, tasaddaqu, hai sahabatku, sedekah. Faqala rajulun, ya Rasulullah, indi dinar. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku punya 1 dinar. Qala anfiqhu ala nafsika. Yang pertama kali disuruh oleh Nabi, kamu sendiri yang pakai dia, katanya. Sida julu ngadu ya. Infakkan, belanjakan untuk dirimu sendiri. Ini yang pertama. Qala inna indi akhar. Ya Rasulullah, aku juga punya yang lain. Qala anfiqhu ala zaujatika. Oh, kalau gitu untuk istrimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama siapa? Kita dulu. Kemudian istrimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala inna indi akhar, aku punya yang lain lagi ya Rasulullah. Qala anfiqhu ala waladika, kasih anakmu. Ya, belanjai anakmu. Qala indi akhar, ya Rasulullah, aku juga punya yang lain, katanya. Qala anfiqhu ala khadimika, kasih pembantumu. Ini di para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kalau kita melihat ya dari riwayat ini, jadi bagaimana kita memperkuat diri kita dan keluarga kita dulu, ya, dan orang-orang yang di dalam tanggungan kita. Jadi ya, jangan sampai dengan gemuh lagu anak jari buih apa kurus mangker. Ya, tidak boleh seperti itu. Karena ini yang kewajiban, itu hukumnya sunnah. Maka sampai Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ya, kepada siapa aku bersedekah? Nabi SAW mengatakan apa? Sadaqatun alal fuqara sadaqah. Kalau bersedekah kepada orang fakir tidak ada hubungan dengan kita, sekedar sedekah. Tapi ketika engkau bersedekah untuk keluargamu, ada 2 manfaatnya. 1 sedekah, yang kedua bisa menyambung rahim. Karena ingat, namanya sedekah ini pasti menimbulkan kecintaan. Ya, apa kata Nabi SAW? Tahadu tahabu, kalian kasih hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Asyahid para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ketika sahabat bertanya, ketika Nabi menganjurkan sedekah, si pertama kali suruh nyedekahin di dirina. Nah, kita sebagai orang tua pelungguh merasakan, ya, terkadang kita mengatakan apa? Kah timakku lapar, sok ndak nelapar anak jariku. Itu memang tabiat. Itu memang tabiat manusia seperti itu. Biar aku lapar, ya, yang penting anak istriku tidaklah lapar. Nanti akan datang kisah wanita yang datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Nah, tapi ketika Nabi SAW menjelaskan sedekah kalian, siapa ya Rasulullah? Engkau dulu pada dirimu. Lebihnya Rasulullah istrimu, lebihnya Rasulullah anakmu, lebihnya Rasulullah pembantumu. Lagi Nabi sahabat mengatakan, inna indi akhar, aku punya yang lain lagi ya Rasulullah. Qala anta absar bihi, kamu lebih tahu kemana kamu salurkan. Saya kira demikian para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Beberapa poin yang bisa kita ambil, insyaallah poin berikutnya kita ambil di pertemuan selanjutnya. Wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Azan dulu maksud.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ada satu hadis yang penting ini menjadi motivasi kita para jamaah, pendorong kita. Belum kita baca, saya bacakan sedikit. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun." Lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nasyatihi. Sahabat melihat orang ini sangat tangguh, semangat, kuat. Faqalu, sahabat berkomentar, "Ya Rasulullah, law kana hadza fi sabilillah." Wah, ini coba badan seperti ini pakai perang. Ya. Kuat, sehat, lincah, semangat. Nah, ini coba ini yang seperti ini dikirim perang katanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana kharaja ala waladihi sigharan." Ini para jamaah. Sekiranya dia keluar mencari nafkah untuk anak-anaknya masih kecil. Karena Allah Maha tahu anak kecil ini apa? Nena tahu aran? Nenara. Namanya anak kecil, ndak tahu nama, nggak ada. Ya, apalagi apa? Ya demen belanja, senang belanja karena tahu yang baru. Andai kata dia keluar mencarikan anak yang kecil nafkah, fahuwa fi sabilillah. Dia dihitung di jalan Allah, berjihad. Jadi kita cari nafkah ini para jamaah jihad. Ya. Wa in kana kharaja yas'a al abawain syaikhain kabirain fa huwa fi sabilillah. Dia keluar mencari nafkah untuk orang tuanya yang sudah tua renta enggak bisa apa-apa, dia juga dihitung jihad. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsi yu'iffuha fa huwa fi sabilillah. Dia kerja untuk dirinya supaya tidak minta-minta, dia juga jihad. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan. Tapi kalau dia keluar itu riya, ya, wa mufakharah, lalu begawe le Korea, lalu begawe le Amerika, ya, supaya menjadi apa? Kebanggaan. Fahuwa fi sabilis syaitan. Dia itu di jalan setan. Di jalan apa? Jalan setan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Maka mencari nafkah untuk istri dan anak ini adalah jihad. Untuk orang tua jihad. Untuk diri sendiri supaya tidak minta-minta, ini apa? Fi sabilillah, semuanya jihad para hadirin. Ya, mudah-mudahan kita bisa semangat. Baik, kita akan ambil beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan, ya, yang berbahagia dan mulia ini. Pertama, apa hukumnya jika anak minta dibelikan HP? Ya, kalau HP bukan keperluan jangan. Karena apa? Sekarang kan daring ini, belajar jarak jauh ini, online ini. Orang tua harus pintar ngatur. Ya, wallahu taala ala wa alam. Hukum ayah yang tidak memberi nafkah kepada anak perempuannya dikarenakan ayah tersebut sudah menikah dengan perempuan lain ketika anak perempuan tersebut masih kecil sehingga dewasa. Dosa besar. Kenapa? Dia melalaikan kewajibannya. Bahkan nanti ada perlakuan khusus untuk anak perempuan para jamaah. Karena di zaman jahiliyah anak perempuan dikesampingkan, bahkan dibunuh apa? Hidup-hidup. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau saya sudah sholat dan dengar masjid ada yang azan, apa wajib menjawab azan? Tidak wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya ini janda tapi ayah anak saya tidak pernah menafkahi anaknya dari kecil sehingga dewasa. Dia kasih anak setiap lebaran saja. Bagaimana? Ya, kalau melalaikan kewajiban tetap dihukumi apa? Dosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya,
segala sesuatu punya jantung. Jantungnya Al-Quran adalah Yasin. Palsu. Hadis apa? Hadis palsu. Bisa dilihat dalam Dhaif Targhib wa Tarhib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bekerja di luar rumah itu seorang istri, sedang suami ya momot di rumah. La ilaha illallah. Atau momong di rumah katanya. Ya janganlah. Ya, ini berubah status, bukan lagi laki-laki yang menjadi pemimpin. Perempuan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Apakah orang di luar Bani Israel tidak termasuk umatnya? Tidak termasuk. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla mengutus banyak nabi dan mengutus banyak rasul. Wallahu ta'ala ala wa alam. Abu Hur. Baik. Akidah Tahawiyah itu nama ulama yang menulis akidah. Tapi kalau akidah itu Tauqifiyah, itu keistimewaan. Keistimewaan akidah salaf, akidah Islam itu apa? Harus punya dalil. Tidak ada dalil Quran dan Sunnah, tolak. Nah, beda babnya Buhur. Tahawiyah itu nama orang, ya, disandarkan kepadanya Tahawi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah dapat istri kita pahala kalau suaminya pergi sholat jenazah sekaligus mengantarkan ke kuburan? Apakah istrinya dapat? Kalau istrinya mendukung dapat. Kalau istrinya tidak mendukung maka istrinya tidak dapat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah akikah bagi orang mati? Bagaimana hukumnya? Kalau mati nggak ada akikah. Akikah itu orang hidup. Dan disebutkan oleh para ulama kita, kenapa hari ke-7, 14, 21 tafaulan, optimis, berharap nyawa anak itu adalah panjang umur. Karena kan satu pekan datang satu pekan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Ri. Mana Ri? Nama Harmain dulu kah? La ilaha illallah. Ama Harmain bertanya, saya tidak pernah berinfak kepada suami istri saya katanya. Istri saya saja yang ngasih saya infak katanya. Saya mau tanya sama Harmain, kenapa tidak kasih istrinya infak? Apa? Ih, saya pakai beli burung katanya. Dosa mahar main. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Dari Semalun. Ya. Dari Semalun. Baik, silakan. Bagaimana hukumnya kita bersedekah antara yang tak punya apa-apa di rumah, sebenarnya untuk makan satu kali sama keluarga, kemudian ada orang yang meminta sedekah. Bagaimana hukumnya, apakah kita kasih atau tidak? Baik. Ini yang pertama, Ustaz. Yang Bagaimana hukumnya katanya, kita nggak punya apa-apa, lantas datang orang minta sedekah. Apa kita kasih atau tidak? Kalau nggak punya, apa mau dikasih? Kasihlah dia kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu juga sedekah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ri. Ngomong kuna. Tidak ada masalah dengan Gusti Allah. Yang penting jangan dirubah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kedua, apa ngana?
Ndarak saringan ini jana. Baik. Nah, ilah. Ya tepung penapas nih. Jadi ini katanya Ri ini ada 10 orang nanya dia katanya. Ya ibumu yang 4 nih mampu saya nafkahi katanya lahirnya. Makan apa semuanya. Tapi saya tidak bisa nafkahi batin katanya. Bagaimana yang seperti ini? Ya kalau dia itu sakit dia berobat. Yang disuruh adil itu oleh Allah Azza wa Jalla bukan masalah batin. Yang disuruh tapalah lahirnya menginap. Kemudian apa? Itu yang disuruh adil Ri. Ya, menginapnya berhubungan kalau tidak mampu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak berikan dia beban. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Apa betul kalau sholat duhur itu doa rakaat terakhir itu habis baca basmalah gak usah baca surat pendek? Baik, itu jawabannya. Apa baik gimana gitu? Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa betul sholat zuhur asar rakaat ketiga keempat hanya baca Fatihah? Sahih. Ya, itu riwayatnya sahih dan andai kata membaca surat kadang-kadang juga hukumnya boleh. Wallahu taala ala wa alam. Telu. Baik, tunggu jawabannya Ri. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan pertanyaannya. Ya, ini mau tanya Ustaz. Biasanya orang kalau kena penyakit emah itu kan kalau surat apa buang angin itu. Itu kalau pikir terwudu dulu nggak tuh? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ri mengatakan kalau Abu Bakar, Umar dimakamkan dengan wasur wajar katanya. Tapi kalau kita ini bagaimana, wajar apa tidak kita ngumpul dengan keluarga kita? Boleh, tidak ada masalah Ri. Mana dalilnya? Hadis Utsman bin Maz'un. Ini adalah saudara sesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara sesusuan pada hal ini. Begitu selesai, Nabi minta batu menjadi batu nisannya. Ternyata batunya sangat besar, nggak mampu diangkat oleh sahabat. Nabi sendiri mengangkat sampai keluar ototnya. Apa kata Nabi? Li'ata'allam anna hadza qabra akhi wa udfinu man mata min ahli. Supaya aku tahu ini kuburan keluargaku. Aku bisa makamkan keluargaku yang meninggal di sini. Ini menunjukkan boleh ngumpul. Jelas Ri? Wallahu taala ala wa alam. Tadi ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang sering buang angin? Apakah perlu dia berwudu setiap kali berzikir? Kalau merepotkan tidak ada masalah, dia tidak berwudu. Wallahu taala ala wa alam. Haji Mashar. Apakah berdosa seorang istri yang mengambil uang suaminya yang dan dompet untuk kebutuhan anak-anaknya? Baik. Kalau dia sudah cukup dan dia ambil diam-diam dosa. Tapi kalau suaminya pelit, ya, tidak cukup, maka Nabi SAW suruh ambil secukupnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah semua orang Islam itu dapat hidayah? Kita katakan bahwasanya secara umum semua orang Islam sudah dapat hidayah. Tetapi pada masing-masing ajaran Islam itu kita perlu hidayah lagi. Itu sebabnya tidak pernah berhenti berdoa ihdinas siratal mustaqim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di sini ada pertanyaan. Adakah tuntunan dari Nabi memperingati kelahiran anak sapi? La ilaha illallah. Tidak ada ini para jamaah. Ya, ini bid'ah ini. Wallahu taala ala wa alam. Saya mau bertanya, apakah boleh untuk membenci oknum polisi membunuh orang karena dalam situasi sedang mabuk alkohol? Ya, kita katakan
yang namanya membunuh ada prosedurnya di dalam agama. Ya, siapapun. Karena Nabi SAW bersabda, la yahillu dami imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu 3 sebab, dan sebab-sebab yang lainnya. Maka kita katakan bahwasanya ya, suatu kesalahan kalau tanpa disengaja Allah Azza wa Jalla maafkan. Tapi ada unsur kesengajaan, membenci suatu kesalahan itu adalah suatu bentuk keimanan. Allah taala wa alam. Apakah wajib mengakikahkan anak baru lahir 5 hari dia meninggal? Tidak wajib. Wallahu taala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? P Sahab. Mana lebih baik nafkah batin dengan nafkah batin? Ini nggak bisa dikesampingkan kedua-duanya. Jelas P Sahab? Nggak bisa dikesampingkan, ini babnya lain, ini babnya lain. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. 2. Apakah dapat pahala berlipat katanya memberikan anak calon? Anak jari dulu. Ya, masalah pahala insyaallah dapat pahala kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas supaya dapat ibunya nggak dapat apa-apa, tekor. Ya, wallahu taala ala wa alam. Iya, guru pedal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mu'minin fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang beriman itu akan mendapatkan naungan dengan sedekahnya kelak pada hari kiamat. Jadi sini negirang bersedekah, nenarang kau bersembau. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya, halo, dari mana? Dari Mataram. Silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustadz mau nanya, ada masjid kan dulu ada kuburan di dalamnya. Kemudian tempat ini dibilang sama tetangganya atau sesepuh masyarakat, dibilang sudah dipindah. Baik. Tapi dia belum yakin bahwa sudah. Baik, ditunggu jawabannya. Bagaimana itu hukumnya? Bisa? Kita katakan dulu di dalam masjid ada kuburan dan katanya sudah dipindah. Kalau sudah dipindah selesai. Karena Masjid Nabawi sendiri itu adalah bekas kuburan orang musyrikin, dipindah dan dipakai menjadi Masjid Nabawi. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Senul. Sudah cukup itu. Ya, itu juga namanya nafkah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Bu. Ada ompoleng apa tidak? Kak, siap ompoleng. Tidak dapat pahala. Kalau kita kesal dengan kewajiban. Sekarang kita sholat zuhur, masa kesal sholat zuhur? Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, ompol yang silahkan pertanyaannya. Kumpul kebo. Apa? Dari hasil. Ya, terus? La ilaha illallah. Kalau itu hasil yang haram, maka tidak ada kewajiban bagi laki-laki. Ya, itu adalah kewajiban dari perempuan. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau seorang istri bersikeras bekerja hitung-hitung nambah buat belanja, padahal kita sudah memberi? Ya, kita katakan
Pertama, min asyratis sa'ah, di antara tanda kiamat wanita ikut berniaga dengan suaminya. Tapi bukan berarti tidak boleh, boleh. Ya, ini hukumnya boleh. Tapi itu tanda dari tanda apa? Kiamat. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukum mendawamkan salat tibbul qulub? Tidak ada salat tibbul qulub. Ya, yang ada salawat Ibrahimiyah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana bersedekah menggunakan uang pinjaman sama orang? Tidak ada masalah. Yang penting uangnya dari hasil yang halal. Wallahu taala a'la wa alam. Bagaimana kalau ada keluarga mengundang menghadiri acara doa selamatan rumah baru? Tidak usah hadir, karena ini acara yang tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa alam. Kapan, ya, apa dosa apabila bertanya kapan datang pertolonganmu ya Allah? Kita katakan kalau sifatnya istibta'ul ijabah, menganggap jawaban Allah itu lambat, itu adalah sebab tidak dikabulkannya doa. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana? Dari bukan Riau. Silakan dari Riau. Pertanyaannya, Ustaz. Ya, silakan pertanyaannya Bapak. Pertanyaannya apa? Saya kan banyak meninggalkan sholat wajib. Astagfirullah. Saya banyak meninggalkan sholat wajib. Terus? Tapi ternyata saya mau melaksanakan sholat sunat. Jadi bagaimana tuh caranya? Apakah diterima atau tidak? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Begini Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ada orang meninggal kita melayat di sekeliling mayatnya baca Yasin? Baik, ditunggu jawabannya. Itu aja Ustaz. Jazakallah. Pertama, ada orang katanya rajin sholat sunnah tapi sholat wajib enggak. Ini musibah. Cari untung hilang orang tidak sholat wajib ini bisa keluar dari apa? Islam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka salat, siapa meninggalkannya bisa kafir, wal iyad billah. Maka bagaimana? Biar tidak usah sholat sunnah, asal sholat wajib. Apalagi mampu sholat wajib dan melaksanakan sholat sunnah. Lihat kisah Badui yang datang ke Nabi SAW. Inna rasulaka za'ama, ya Muhammad, katanya, utusanmu mengatakan, ya, bahwasanya Allah wajibkan sholat 5 waktu saja. Benar, kata Nabi SAW. Setelah menyebutkan, apa katanya? Aku akan sholat 5 waktu, tidak akan nambah. Tidak akan nambah. Aku akan puasa Ramadan saja, tidak akan nambah. Pergilah orang tersebut. Apa kata Nabi SAW? Ya, dakhalal jannah in sadaq. Kalau dia benar katanya itu dia masuk surga. Dia hanya melaksanakan yang wajib, tidak melaksanakan apa? Sunnah. Ini melaksanakan sunnah tapi apa? Hilang wajib. Wallahu taala ala wa alam. Rasulullah istighfar 100 kali setiap hari. Bagaimana jika istighfar lebih dari 100? Tidak ada masalah. Boleh, karena ini adalah istighfar yang sifatnya adalah apa? Sifatnya mutlak, sifatnya lepas. Maka ini hukumnya adalah jaiz, hukumnya boleh. Ri, silakan Ri. Apa nama istighosah dulu Ri? Istighosah itu doa saat kepepet, bukan berjamaah pasang terop. Tidak ada itu, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum istri memposting fotonya di media sosial? Enggak boleh. Ya, kenapa? Ini sama artinya dia akan membuka dirinya yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla.
karena jam 9 ada jadwal di Al-Iman TV Surabaya. Besok malam insyaallah di Kembang Kerang Daya. Besok malam di Kembang Kerang Daya. Ini Pak Uci, kebetulan ada Mami Api menolak. Bukan menolak, ada uzur katanya malam Ahad. Kita pindah aja ke Lenek biar cepat Lenek dapat. Ya, insyaallah malam Ahad di Lenek. Ya, karena Mami Api ada uzur di Bongkot, malam Ahad di Lenek Tengah, Panap. Ya. Pak Uci, Mami Ajo, malam Ahad di Lenek Tengah. Besok malam di Kembang Kerang Daya, kemudian malam Senin di Kembang Kerang Lau, malam Selasa di Darul Hijrah Dasalian. Malam Selasa di Darul Hijrah Dasalian insyaallah taala. Pagi Ahad takhassus, kemudian setelah zuhur di Bayan, setelah asar di Sembalun di Masjid Al-Furqan insyaallah taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.